akan mencoba ya Bu mengobservasi Bu Puput saat kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih ke Bu Puput. Nanti untuk pembelajaran nanti tujuan pembelajarannya apa Bu? Yang pertama, karena saya ada dua tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, melalui masa peserta didik dapat menjelaskan perjuangan mencapai proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui window shopping, peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa perjuangan mencapai proklamasi kemerdekaan dengan benar. Berarti ada dua gitu, berarti melalui lini masa dan melalui window shopping. Oke, untuk yang berikutnya, area pengembangan dalam pembelajaran nanti itu yang akan Bu Puput kembangkan apa saja? Yang pertama, pembelajaran sosial emosional, dan yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi Bu Puput. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, perjuangan menuju kemerdekaan. Sebelumnya, kita pimpin berdoa dulu, yuk. Siapa yang pimpin? Oke. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bihi sayyidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, akan mengabsen pagi hari ini. Satu, Afifah. Afif, hadir. Anggun, hadir. Dinda, Bukta. Nah, Bukta tadi sudah izin sakit ya. Kita doakan semoga Bukta segera sampai kami sudah dari jalan. Terus Cina, Zahra, Rasya, Aura, Diva, Ibra, Shaina, terus Kaila, Vika, Melati, Hasna, Kenso, Kavi, Arza, Naya, Fakde, Sufi, Sabina, Reza, Iva, oke. Semuanya hadir, hanya Putra yang tidak hadir. Coba tanya hari ini ada yang perasaannya sedih? Ada yang perasaannya senang? Masa nggak ada yang sedih? Atau perasaannya capek, lemes? Nggak ada. Terus perasaannya yang lain apa? Biasa aja. Ya, supaya nggak biasa aja, supaya kita ada termotivasi buat belajar hari ini. Coba kita berdiri, ya semuanya berdiri dulu. Kalian berpasangan satu meja ya, berpasangan satu meja. Yuk, ditaruh supaya bawa pen dan bawa. Kalian taruh satu bolpen di tengah. Satu bolpen aja di tengah. Buat berdua. Satu bolpen di tengah. Nanti kalau misal Bu Puput bilang
ada yang biasa aja, ada yang biasa-biasa, ada yang tambah lemas, capek. Pembelajaran hari ini semoga membuat kalian agak senang karena ada kegiatan. Nah, tetapi sebelumnya kita akan nanti akan membagi ini kartunya apa? Belum tahu. Kartunya apa? Belum tahu. Ya kalau kamu perasaan kartu hari ini untuk ngapain sih? Nah, dari judulnya aja kita sudah tahu ya, kita pembelajarannya tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Satu meja satu aja. Satu meja satu aja. Satu kertas. Apa kelebihan? Besok apa? Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut, kita harus tahu apa yang harus kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini melalui lini masa, peserta didik dapat menjelaskan perjuangan mencapai proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Kemudian melalui video shopping, peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa perjuangan mencapai proklamasi kemerdekaan dengan benar. Nah, sekarang guru tanya, apa sih lini masa itu? Tahu lini masa? Bapak hari ini ya. Lini masa. Apa? Kira-kira? Lini masa itu alur waktu. Jadi kita akan mempelajari tentang alur waktu, tentang peristiwa perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, coba guru tanya, peristiwa apakah ini? Ada yang bilang proklamator, ada yang bilang proklamasi. Belum. Kalau kalian lihat, itu siapa yang ada di foto tersebut? Iya, ada I.M. Soekarno. Siapa itu I.M. Soekarno? Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, peristiwa apa sih yang ada di gambar itu? Pembacaan teks proklamasi, iya betul. Terus di situ kira-kira ada yang bisa kalian lagi nggak? Ada tokoh siapa lagi? Masih ini dijawabin Bapak siapa? Tokoh proklamator satunya? Siapa? Muhammad Hatta atau sering kita panggilnya Bung Hatta. Ya, ada yang tahu ini pembacaannya gimana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 756. Rumahnya siapa? Ya, rumahnya apa sudah banyak yang tahu ya tentang peristiwa ini. Lanjut. Nah, ini yang akan kita buat. Ini masa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan. Ini di sini masih kosong. Coba sekarang kalian buka buku IPAS-nya. IPAS-nya ini. Paket. Kalian buka buku paketnya. Halaman 143. Halaman 143. Sudah? Di mana? Nggak bawa. Ada lagi yang nggak bawa? Kelompok meja yang nggak bawa. Kelompok meja. Ini tadinya salah satunya bawa. Ini jenis satu. Sana. Ada lagi. Coba yang nggak ada nanti mana? Yang sama sekali nggak ada. Kelompok sini sama sana. Ini dua-duanya juga enggak? Ini kelompok siapa? Ini belas sama
baik daerah itu dengan secara fisik ya, perjuangan fisik. Jadi mereka perang dengan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia supaya kita bisa mengibarkan bendera merah putih. Nah, untuk materi selanjutnya, Bu Guru akan membuat menjadi 5 kelompok. Jadi 5 kelompok ini berdasarkan lini masa yang sudah kita buat. Nanti kalian maju. Nanti mulai dari AYS ya. Nanti maju AYS mau pengen yang materi yang mana. Jadi nanti kalian akan dibuat kelompok. Itu kelompoknya tergantung sama keinginan kalian. Oh, aku pengen yang kelas demo aja lah, kayaknya peristiwanya menarik. Atau pas jadi provokasi aja, pilih ini. Karena kalian pikirkan masing-masing anak, kalian mau memilih yang peristiwa yang mana? Kalian membagi tugas, ada 2 orang yang tugasnya menjelaskan kepada tamu yang datang. Jadi kamu sebagai tuan rumah yang tahu segalanya, nanti ada tamu yang datang, nanti kamu menjelaskan. Jadi ada yang menjelaskan 2 orang. Nah, 3 orang sisanya nanti berkeliling. Nanti boleh gantian ya yang dijelasin, boleh gantian sama yang berkeliling. Nanti misalnya kesel yang jelas, oke? Boleh nanti gantian sama yang berkeliling untuk kalian mencari informasi peristiwa yang ada di kelompok lain. Jadi besok kita kamu belajar, aku
Pokoknya siapa ada? Ada panitia 9. Di kelompok sini ada panitia 9. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok mana? Tokohnya siapa saja? Soekarno, Hatta, Soekardi, Bung Karno, Ahmad, Ya, banyak. Ada golongan tua, ada golongan muda. Yang mencuri dari golongan mana? golongan muda. Ya, yang mencuri golongan muda. Kemudian ada peristiwa penyusunan naskah proklamasi. Tokohnya siapa saja? Ada 3 tokoh ya yang merumuskan naskah proklamasi. Detik proklamasi yang mana? Detik, ayo yang mana kelompoknya? Tokoh pengibar benderanya siapa saja di situ? Martin, Suhud, ya SK Trimurti, ada 3 pengibar benderanya. Kemudian detik-detik terus upaya memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan. Ada berapa perang di situ? Ada 6. Apa saja? November di Surabaya, Semarang, kemudian ada di Margarana Bali, terus Ambarawa ada nggak? Bandung Lautan Api, ya. Kemudian ada Medan Area itu baru sebagian sedikit perjuangan setelah kemerdekaan. Jadi Indonesia setelah dia merdeka itu kita masih berjuang lagi. Selama beberapa tahun itu setiap daerah, hampir di beberapa daerah di Indonesia itu melakukan perlawanan karena masih ada dari pihak Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Jadi hari ini kita mempelajari mulai dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Nanti ada LKPD yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti bisa Apip dibagi ke masing-masing anak ya. Oke, untuk hari ini cukup dari Bu Puput. Nanti bisa kalian pelajari lagi materinya di buku IPA. Ya. Sekian dari Puput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Puput, tadi saya sudah mengobservasi kelas Bu Puput, bagaimana Bu Puput mengajar. Kira-kira Bu Puput bisa merefleksikan tidak apa yang tadi sudah dilaksanakan di dalam kelas? Dari yang sudah saya lakukan tadi ada 2 ya. Yang pertama untuk kekurangannya. Yang pertama anak-anak itu saat membahas lini masa mereka mengalami kesulitan untuk memahami bagaimana pembuatan lini masa. Kemudian yang kedua saat mereka berkelompok itu mungkin mereka terlalu lama untuk pengerjaannya saat membahas materi secara berkelompok. Kelebihannya anak-anak sudah antusias, jadi saya merasa pembelajaran itu sudah berhasil dan anak-anak juga mulai mengerti bagaimana proses sejarah dari awal kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik. Jadi refleksinya itu tadi ada yang kekurangan dan kelebihan ya Bu. Kalau kekurangan kata Bu Puput tadi anak-anak bingung tentang lini masa, itu bisa dijelaskan bingungnya gimana? Anak-anak tidak paham untuk cara penulisannya, jadi bingung antara penjelasan peristiwanya apa, kemudian tahunnya itu berapa, itu mereka bingung. Jadi untuk menyusunnya itu mereka Runtutannya. ya runtutannya itu mereka malah Ya. Terus kalau untuk kekurangan waktu, oh ya kekurangan waktu mungkin karena anak-anak terlalu antusias ya, jadi mereka terlalu asik untuk membuat pekerjaan itu jadi sebagus mungkin, iya. seinformatif mungkin, jadi kita kehabisan waktu di situ. tapi
tadi juga dirasa ini ya kelebihannya sukses pembelajarannya karena anak-anak antusias itu tadi. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi walaupun kekurangan waktu tapi anak-anak antusias ya. Iya. Rencana tindak lanjutnya gimana Bu Puput dengan kelebihan dan kekurangannya tadi? Ya, mungkin sebelum pembelajaran bisa saya beri tahu untuk anak-anak untuk mempelajari materi sebelumnya, atau saya skill-skill sedikit materi yang akan kita bahas pada hari setelahnya. Jadi anak-anak itu sudah ada persiapan gitu untuk menghadapi pembelajaran yang selanjutnya. Terkait waktu yang molor. Oh ya, terkait waktu mungkin akan dibuat seperti peraturan ya, kesepakatan kita harus menyelesaikan dalam waktu berapa menit sehingga anak tidak terlalu molor, mereka langsung mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Berarti tindak lanjutnya itu ya Bu. Ya. Kira-kira mau dimulai kapan Bu? Mungkin untuk pembelajaran minggu depan Langsung mau langsung dilaksanakan. dilaksanakan. Oke, baik Bu. Jadi ini nanti rencana tindak lanjutnya bisa ditandatangani bersama ya antara Bu Puput dengan saya. Baik Bu Puput, ini untuk kegiatan kita hari ini tolong ditandatangani ya Bu sebagai kesepakatan kita. Terima kasih untuk observasi hari ini. Semoga sukses buat tindak lanjutnya minggu depan. Ya.